Oke, jadi hari ini adalah pertemuan 10 ya, bagaimana yang kita rencanakan. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai arah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sudah berbicara dengan dosen kelas besar. Nanti beliau akan mengisi di pertemuan 13, 14, 15 atau 3 pertemuan terakhir. Nanti topiknya seputar Python ya. Jadi nanti kalian akan belajar Python dengan beliau. Jadi untuk materi saya nanti akan saya selesaikan untuk teori-teorinya ya. Jadi nanti kalian tinggal belajar pakai Python. Dan eh, mengenai ujiannya yang kemarin ya, ujiannya ya ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang sedikit lagi bagus gitu ya. Tapi mungkin karena terburu-buru atau tidak punya bahan atau nggak tahu buka yang mana materinya ya. Jadi ada yang hanya 5 soal yang terjawab. Ada juga yang setengah-setengah ya. Ada yang nomor 5,5, ada yang nomor 6,5 gitu ya. Jadi nggak selesai. Jadi eh, nanti kalau sudah semua saya nilai, nanti baru saya kasih lihat ya untuk skornya berapa aja. Dan di pertemuan ke-12 nanti saya akan share kalian harus bikin project apa ya. Jadi kelompoknya udah ada belum ya? Saya lupa deh. Kelompoknya sudah ada kan ya? Semua ya? Kelompok sudah ada? Udah ada, Kak. Udah ya? Udah. Berapa orang ya satu kelompok di kelas ini? Di kelas ini ada 35, Pak. Enggak, kelompoknya. Satu kelompok berapa orang? 4 orang, 5 orang? 4 orang, Kak. 5 ya? 4. 4 ya? Kalau 4 udah oke lah kalau 4. Kalau 5 kebanyakan ya. Jadi nanti saya akan berikan di pertemuan ke-12. Mungkin baru pertemuan 10 ya. Berarti masih ada 2 pertemuan lagi. Jadi nanti saya akan berikan eh, persyaratan atau eh, apa sih yang harus kalian kerjakan. Nanti saya juga akan kasih contoh-contohnya ya. Saya kasih contoh-contohnya mana yang bisa menginspirasi kalian. Jadi nanti pertemuan 12 saja ya. Saya akan kasih lihat. Dan untuk materi hari ini ada array. Array itu ada 2. Yang pertama array 1 dimensi dan ada juga yang namanya array 2 dimensi. Khusus untuk hari ini kita hanya membahas yang 1 dimensi aja ya. Nah, kita mulai ya. Jadi untuk mengenai array ini, apa sih alasan harus menggunakan array? Pertama ingat bahwa sebuah variabel atau kita menyebutnya ini ya, variabel hanya menyimpan sebuah nilai. Tidak bisa menyimpan beberapa buah nilai yang bertipe sejenis. Kadang kita dalam hal mengolah data yang bertipe sama, contohnya ujian 100 orang mahasiswa, ya nilai ujian 100 orang mahasiswa, atau tabel harga barang yang ada di pasar swalayan. Apakah kita harus mempunyai 100 variabel untuk menyimpan hasil ujian 100 orang? Kan nggak mungkin ya, pegel ya. VAR 1, VAR 2, VAR 3 sampai 100. Bayangin kalau itu 1000. Nah, mungkin kita ketik satu-satu. Maka solusinya adalah menggunakan array. Apa sih itu array? Nah, kalau kita ngomongin array, array merupakan kumpulan data yang bertipe sama.
Kalau secara gambaran umum mirip dengan tabel yang dapat diakses dengan indeksnya. Berarti ada petunjuknya. Kalau kata kuncinya ada indeksnya, berarti ada petunjuknya. Array penting dalam penyimpanan data. Jika tidak ada array, bayangkan saja jika dibutuhkan 100 tempat untuk menyimpan 100 nilai, bisa jadi pengaksesannya nanti menjadi sangat rumit. Ya, jadi tadi yang saya bilang ya, kalau 100 nilai aja udah kita bingung, apalagi kalau nilainya lebih dari 100. Maka secara dalam dunia nyata, array itu digambarkan sebagai sebuah kamar asrama ataupun ini ya, sebuah eh, kamar kos-kosan tapi bentuknya yang lorong, jadi memanjang. Oh ya, bisa ini. Jadi bentuknya lorong, jadi memanjang. Nah, masing-masing kamar itu pasti ada nomor kamarnya ya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Ya, kalau yang nggak pernah ngekos mungkin nggak kebayang ya, tapi kalau yang ngekos pasti paham lah ya. Jadi dianggaplah area itu adalah sebuah kamar dalam bentuk lorong gitu ya, atau sebuah asrama. Nah, oleh karena itu, setelah kamar itu sudah kita ini ya pahami, maka harus kita isi biar kamar itu tidak kosong. Nah, kita isi, kita anggap itu adalah sebuah integer atau bilangan bulat. Jadi di kamar satu nomor 9, di kamar 2 nomor 8, di kamar 3 nomor 7, misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Maka array itu adalah bentuknya sebuah tabel, tapi ada indeksnya. Atau kalau dalam bentuk nyata, sebuah kamar yang ada nomor dan isinya gitu ya. Array hanya bisa diisi sesuai kapasitasnya. Jika indeks yang diakses lebih dari yang ada, maka akan terjadi kesalahan atau error pada program karena mengakses kamar yang belum dialokasikan. Nah, jadi tidak boleh sembarangan dalam mengisi kamarnya atau arraynya. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kamar tadi itu kita sebutnya sebagai array. Array itu kita isikan atau kita booking untuk 8 elemen. Maka harus ada 8 kamar atau 8 elemen kotak. Coba kita hitung ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Jadi untuk penulisan A1 ini, maka nulisnya yaitu A1 gitu ya. A2 ya, dan seterusnya. Ya. Angka di dalam tanda kurung menyatakan indeks dari larik. Nah, di sini ada istilah larik. Larik itu jangan bingung ya. Larik itu adalah array ya. Jadi kalau ada kata larik berarti itu maksudnya adalah array. Nah, ini ada 8 elemen atau 8 kotak atau 8 kamar gitu ya istilahnya. Contoh lainnya, setiap elemen array menyimpan sebuah nilai karena seluruh elemen array bertipe sama, maka nilai disimpan oleh elemen juga harus bertipe sama. Kalau ini sama-sama integer, maka bisa diisi. Ya, tapi kalau tidak beda ada yang karakter, ada yang lain-lain, maka tidak bisa. Contoh tinggi siswa pertama 158 dan harus disimpan di dalam A1. Nah, tadi kan udah tahu ya A1 di mana lokasinya ya. A1 gitu ya. 157 disimpan di A2. Tinggi siswa 157 di A2. Maka kita cari tabel atau array yang A2 gitu ya. Dan seterusnya. Dan kalau dalam bahasa C, maka format penulisannya adalah integer, adalah bilangan ya. Lalu ini namanya apa? Boleh nilai, boleh tinggi badan gitu ya kayak tadi ya. Dan ini adalah elemennya atau jumlah kotaknya atau jumlah kamarnya kalau istilah bahasa gampang. Nah, sebagai contoh ini, searcher nama array, misalnya bilangan atau nilai gitu ya.
Kalau elemennya 3 dengan nilai 0,32. Sini indeks array C dimulai dari 0. Maka hasilnya ada seperti ini. Jadi elemennya ada 3, terus kotaknya ada 3. Nilainya 0, 3, dan 2. 0, 3, dan 2. Kalau ininya elemennya ada 10, seperti ini, maka juga jumlahnya harus 10. Ya, dia akan otomatis menyiapkan array atau kotak jumlahnya sesuai dengan yang kita atur atau kita set ya. Dan untuk array, walaupun ini bilangan jumlahnya 10, tapi secara indexing dia nilainya 9. Kenapa? Karena array itu dimulai dari 0. Ya, kayak isi bensin ya, dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, jadi ingat indeks dari array itu dimulai dari 0. Kenapa begitu? Karena pada saat Anda masuk ke dalam pembuatan program, ketika ditulis nilai 0, maka jangan bingung, 0 ini dimulai dari mana? 0 itu dimulai dari ini, ya. Lalu dari kiri, ya. Lalu di indeks kedua 76, maka di indeks kedua ini kan 0. 1, 2, berarti nilainya berapa tadi? 76. Jadi nanti kalau ada kuis, saya nulis seperti ini, misalnya seperti ini ya, dengan ketentuan array bla 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 gitu ya. Silakan Anda isi nilai tersebut di dalam kotak mana nilai tersebut berada. Nah, berarti harus dihitung nilai ini ya. Ingat ya, ini 0 dan ini adalah terakhir 9. Tapi jumlahnya tetap 10 ya. Coba deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya caranya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, nggak usah bingung ya. Dan kita bisa membuat array uh, tidak hanya berdasarkan ketentuan yang sudah kita atur di awal, tapi kita juga bisa dengan melakukan inputan. Jadi misalnya kita minta masukkan array ke, nah itu ya, tergantung dari Anda input berapa banyak, maka dia akan tampil jumlah arraynya sesuai dengan yang kita input. Ya, dan ini untuk mencetak ya, untuk mencetak mungkin kalian udah tahu lah ya, jadi nggak perlu. Dan untuk jumlah, jadi misalnya ada array, ya diminta untuk dijumlahkan seluruh isi di dalam elemen array. Maka formatnya seperti ini. Kerja I0, kerja jumlah sama dengan 0, while I lebih kecil dari N, jumlah sama dengan jumlah plus A, tinggal indeks berapa, dan I plus plus artinya bertambah. Lalu return jumlah, dan selesai. Ya. Maka kalau di wujud wujud nyatanya atau di dalam bahasa C-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya array ke 0 atau indeks ke 0. Kita masukkan angka kecil aja lah ya. 2, terus indeks ke 1, misalnya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Maka total seluruh elemen array kita jumlahkan 2, 4, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah 110. Kira-kira kalau ada ini berarti jumlah arraynya ada berapa? Jumlah arraynya berapa? 9, Pak. Kok 9? Oh, 10, Pak. 10. Ingat ya, ini 0 ini. Dihitung satu ini ya. Jadi kalau ngelihat seperti ini berarti jumlah arraynya ada 10 ya. Jadi jangan terkecoh. Oke, kita lanjut dulu. Jadi dari yang ini ya,
yang seperti ini, maka berdasarkan inputan kita elemen keberapa sudah kita set bahwa I-nya tidak boleh lebih dari 10. Berarti pas di indeks ke-9 dia selesai. Dan untuk yang ini, dalam bahasa C itu, array itu hanya tersedia 4 byte dalam memori. Ya, beda dengan bahasa Java, bahasa Python, dia lebih dari 4. Ya, jadi kalau kita ingin mengexpand agar bahasa arraynya itu dalam bahasa C bisa banyak jumlahnya ya, maka kita bisa memanggil fungsi khusus. Namanya adalah size of array. Jadi nanti di dalam bahasa-bahasa pemrograman lain beda-beda cara manggil expand apa namanya arraynya. Ya cuma karena bahasa C adalah bahasa sederhana dengan jumlah byte memorinya kecil, hanya 4 byte, maka untuk mengexpand kita pakai size of array. Contohnya seperti ini ya. Ada 5 elemen atau 5 kotak dengan nilainya 33, 22, 11, 44, 1. Lalu kalau kita ingin mengexpand, kita panggil dengan integer length, size of nilai, size of bintang nilai. Ya, jadi arahnya bisa di-expand dengan lebih banyak memori yang bisa dipakai. Ini selain tipe data integer atau bilangan bulat gitu ya, array juga bisa menggunakan karakter. Contohnya seperti ini. Jika kita tambahkan dengan kalimat char, lalu ada kata gitu ya, ada hurufnya ada A, ada D, ada A. Nah ini ingat ya, kalau karakter itu pakai eh, apa namanya tanda kutipnya single satu. Lalu kalau mau spasi seperti ini ya, jadi tanda kutip spasi tanda kutip lagi berarti ini dipisah gitu ya. Lalu kita masukkan lagi karakter berikutnya, lalu kita panggil, lalu kita pakai size of, berarti kita uh, expand ya untuk jumlah memorinya. Maka ketika di print kata yang muncul adalah ada apa, misalnya seperti itu ya. Jadi ini cara untuk menggunakan array dalam bentuk char atau karakter gitu ya. Lalu selain karakter ada juga dengan bilangan bulat ya. Ingat ya, ini bilangan bulat kalau nggak tahu ini apa, balik lagi nanti di pertemuan sebelumnya. Jadi nilai akhirnya ya, nilai akhir dari bilangan bulatnya. Sorry, bilangan pecahannya. Ya, jadi eh, pada prinsipnya sama aja sih. Yang bedakan cara manggilnya aja. Kalau tadi car kata gitu, ini adalah float, ya. Float pecahan 3,14, min 99,01, dan seterusnya. Sama aja sebenarnya prinsipnya, hanya beda cara manggilnya aja. Ya. Nah, ini ada latihan, ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini ada tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 1 ya, sesuai jam perkuliahan. Jadi yang dikerjakan saat ini adalah latihan 1 sampai 5. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk materinya saya upload di list aja langsung ya. Bentar. Ya, oke, sudah saya upload. Jadi kalau untuk array ini memang sederhana, tapi ini adalah modal kalian nanti pada saat pembuatan proyek akhir. Ya, nanti ada array 1 dimensi, nanti kita minggu depan belajar array 2 dimensi, dan seterusnya. Kalau yang 1 dimensi mah gampang lah, insya Allah lah. Nggak ada setengah jam udah kelar ini mah ya. Oke, materi sudah saya upload. Nanti silakan dikerjakan, nanti langsung diupload ke Teach. Yang dikumpulkan adalah dalam bentuk Word atau PDF. Nanti di screenshot untuk codingnya dan outputnya atau print
print out-nya ya atau tampilannya. Jadi itu aja nih kumpulin untuk hari ini. Ya, latihan 1 sampai 5. Lalu untuk tugas mandirinya dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 1. Ya, ada yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, Ya. untuk format pengumpulan yang latihan berarti seperti biasa Pak, di kompres terlebih